Karena dengan menjadi kosong itu kita menjadi rindu. Dengan adanya emptiness itu akan muncul rasa kerinduan. Nah, dengan kerinduan itulah kita akan berusaha untuk mengisi diri kita. Dengan apa? Dengan kita bermeditasi, dengan kita prayer, gitu, kita beribadah, dengan kita berbicara dengan Tuhan, kita bersedekah, melakukan hal-hal baik, belajar. Nah, pada hakikatnya ketika kita bersahabat dengan kekosongan tersebut, kita kosongkan diri kita, itu sebenarnya kita acceptance, gitu. Kita Islam total surrender, kita berpasrah dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, dan kita secara aktif menjadikan diri kita tidak ada isinya, menjadikan diri kita nol. Jadi kita selalu ikhlas, kita selalu acceptance, menerima ilmu dari siapapun. Dan dengan begitu pengetahuan dari alam semesta itu akan dibuka, gitu, akan unveiled sedikit demi sedikit kepada diri kita. Sayangnya kebanyakan dari kita itu belum mampu dan tidak mudah gitu bagi kita untuk mengosongkan perasaan kita. Jadi kita lebih sering membiarkan diri kita itu terlarut dalam perasaan-perasaan yang sebenarnya sudah berlalu gitu, sudah ada di masa lalu gitu. Jadi kita terlarut dalam kekecewaan, dalam mungkin kesedihan atau ketakutan, kegelisahan, bahkan kegelisahan akan masa depan. Jadi kita membiarkan diri kita terombang-ambing di perasaan masa lalu dan kegelisahan masa depan gitu. Dan kita tidak pernah membiarkan diri kita itu kosong sepenuhnya gitu. Nah, kita bayangkan saja ketika kita itu udah makan banyak nih sampai kenyang, sampai perut kita terisi penuh. Dan setelah itu ketika sudah dicerna dan kita tidak membuangnya gitu. Nah, bahkan sampai sisa-sisa itu terus berada di usus kita, di perut kita, dan kita timpa lagi dengan makan makanan yang baru tanpa kita keluarkan. Nah, di situ kan kita bisa menjadi sakit dan tidak akan bisa memberikan dampak positif bagi diri kita, justru akan berdampak negatif. Belum lagi ketika makanan yang kita makan itu adalah makanan yang tidak sehat atau makanan yang beracun, maka itu akan semakin merusak pencernaan kita. Nah, begitu juga dengan diri kita, hati kita, kesadaran kita. Diri kita itu ketika sudah diisi oleh pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan di masa lalu gitu, kita dipenuhi kekecewaan, kemarahan, dan belum sempat kita olah emosinya, belum sempat kita salurkan gitu, kita kosongkan diri kita, sudah kita timpa lagi. Walaupun mungkin pengalaman baru itu merupakan pengalaman yang penuh sukacita atau kita timpa dengan perasaan positif, itu tidak akan ada gunanya, maupun itu merupakan kesenangan gitu yang datang, tidak akan bisa kita nikmati, tidak akan bisa kita rasakan kebahagiaannya, karena sudah banyak sisa-sisa timbunan perasaan negatif yang sudah terkumpul gitu, yang belum sempat kita kosongkan. Jadi percuma, mau yang datang itu sukacita juga percuma, bagaikan tidak ada gunanya. Apalagi jika yang datang itu perasaan negatif lagi atau pengalaman-pengalaman yang buruk lagi, maka akan semakin membusuk di dalam diri kita, di dalam jiwa kita gitu. Jadi kita memang harus detox gitu ya, kalau istilahnya kita detoxify diri kita. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kebanyakan dari kita itu sering overwhelmed gitu ya. Kita merasa apa-apa yang datang tuh seperti overwhelming banget gitu. Nah, tapi jika kita sudah bisa akrab dengan emptiness, dengan pengosongan perasaan, disinilah kita akhirnya kita mengizinkan diri kita untuk menikmati, untuk kita nikmati perasaan-perasaan apapun itu yang datang, ya kita nikmati. Karena pada hakikatnya ya hidup ini tuh nggak secara abadi menyimpan perasaan pahit gitu, pasti akan ada perasaan manis yang datang. Disinilah pentingnya menjadi kosong, karena dengan menjadi kosong itu kita menjadi rindu. Dengan adanya emptiness itu akan muncul rasa kerinduan. Nah, dengan kerinduan itulah kita akan berusaha untuk mengisi diri kita. Dengan apa? Dengan kita bermeditasi, dengan kita prayer gitu, kita beribadah, dengan kita
berbicara dengan Tuhan, kita bersedekah, melakukan hal-hal baik, belajar, itu kan upaya-upaya yang baik untuk mengisi kekosongan yang ada di diri kita. Kita terus menerus mengisi diri kita dengan kebaikan, dengan pengetahuan gitu. Nah, itu merupakan usaha-usaha karena kita kosong, kita menjadi ada panggilan diri untuk mendekatkan diri kita kembali dengan semesta, mendekatkan diri kembali dengan Tuhan. Tetapi kalau misalnya diri kita ya yang tadi sudah membusuk gitu, sudah tertimbun, ya bahkan panggilan pun nggak akan ada untuk mendekatkan diri kembali dengan semesta. Energi itu kan bisa didapatkan dari dua hal, energi dari segi material dan energi dari spiritual atau kecerdasan semesta. Nah, kita itu mendapatkan energi pastinya ya dari makanan juga. Dari makanan, dengan kita makan kita merasa energized gitu. Tapi ada juga orang yang sudah makan kok rasanya nggak ada motivasi, ya tetap nggak termotivasi gitu. Kalau udah makan udah harusnya sudah memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah manusia tetap membutuhkan energi dari kecerdasan kata-kata gitu. Nah, kita pasti pernah mengalami dong, setidaknya sekali dalam seumur hidup kita, walaupun kita sedang lapar, kita sedang haus, kita belum mengisi diri kita dengan energi yang didapatkan dari segi material, tapi misalnya kita menonton seorang motivator gitu ya, dan kita mendapatkan asupan kecerdasan kata-kata dari seorang motivator tersebut. Nah, seketika kita merasa energized banget nih dan bersemangat untuk melakukan sesuatu gitu. Dan bersemangat banget untuk menjadi bermanfaat, padahal kita belum makan gitu. Jadi bahkan orang yang terpuruk saja, yang terpuruknya seseorang ketika ia mendengar pengetahuan yang tepat gitu. Jadi ada pengetahuan yang ia dengar yang datang di waktu yang sangat tepat ketika dia sangat membutuhkan pengetahuan tersebut, itu bisa menjadi pemantik dirinya untuk bangkit gitu, untuk terbang. Kembali lagi kita bahas lagi tadi mengenai pentingnya angka 0, pentingnya pengetahuan mengenai angka 0 dan angka 1 gitu. Jadi di duniawi itu kan pasti kita mengejarnya angka 0 ya, angka 0 di belakang, 1 di depan, kita mengejarnya nominal gitu. Nah, artinya ya kitalah sang kreator yang harus bekerja gitu, kita mengejar nominal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Nah, tapi semakin cinta kita dengan pekerjaan kita, semakin banyak kita bekerja gitu ya. Yang pasti kita bekerja dengan personal legend kita ya, sesuai dengan panggilan hati kita. Lama-kelamaan, mau seletih apapun, selelah apapun, kita akan menyenangi pekerjaan tersebut, dan lama-kelamaan itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita usahakan lagi, tapi it comes naturally gitu. Itu menjadi pengabdian gitu, kita jatuhnya menjadi mengabdi. Jadi, namun dalam hal spiritual itu kita bukan menempatkan angka 1, namun kebalikannya. Kita menempatkan angka 0, yaitu kekosongan atau kecerdasan semesta tadi di depan. Angka 0 inilah yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Nah, 0 maksudnya apa? Dalam hal spiritual itu adalah value-value yang kita butuhkan dalam hidup kita. Seperti angka 0 dalam berproses, itu artinya ya kita kepasrahan gitu, total surrender. Nah, angka 0 dalam penantian itu artinya kita kesabaran gitu, kita sabar dalam menanti suatu hasil. 0 dalam tindakan itu namanya ketulusan gitu. Jadi kita melakukan apapun untuk orang lain itu ya dengan kesadaran yang 0, kita tulus tanpa menginginkan imbalan apapun gitu. Kita tulus melakukan tindakan tersebut. 0 dalam penerimaan itu namanya keikhlasan. Nah, 0 inilah yang ketika gejolak emosi kita sudah mencapai titik 0 ini, titik netral ini, kita tidak akan merasakan lagi yang namanya perasaan negatif atau perasaan positif, tapi 0, dimana kita at all times gitu, we feel serene gitu, we feel tenang, tentram gitu. Jadi tidak ada gejolak perasaan yang terlalu bahagia atau terlalu sedih, tapi kita tenang di sini. Nah, disinilah kita merasakan rasa tapi tanpa rasa. Jadi orang-orang pasti pernah melihat ya orang-orang yang sukses dengan personal legend-nya, dengan peranan yang memang sudah ditakdirkan untuk dirinya, itu akan kelihatan banget gitu. Nah,
orang-orang yang sukses dengan personal legend-nya ya hidupnya akan tenang, walaupun mungkin nominal di ATM dia mungkin nggak banyak, atau banyak, atau mungkin dilimpahi dengan kekayaan gitu, dengan wealth, tapi tetap hatinya itu tenang gitu. Nah, banyak kita lihat orang yang sukses dengan fake self-nya, seperti misalnya orang yang melakukan korupsi, itu mungkin hartanya banyak, dilimpahi dengan banyak uang gitu, tapi ya tetap saja hidupnya nggak akan bisa tenang karena dia tidak sukses dengan personal legend-nya, melainkan dia sukses dengan fake self-nya gitu. Kita pernah belajar kan sebelumnya tentang fake self ini. Nah, jadi orang yang sukses dengan personal legend-nya, dia akan merasakan pekerjaan itu bagaikan pengabdian yang menyenangkan, pengabdian yang enjoy gitu. They enjoy doing that gitu. Maksudnya di aspek duniawi kita mengedepankan satu dulu, maksudnya kita bekerjalah sekeras mungkin, bekerjalah secerdas mungkin, dan selama mungkin lebih dari apa yang dinilai oleh orang lain, sampai suatu saat kita dinilai lebih dari apa yang kita kerjakan. Bahkan ketika kita diam aja tuh sebenarnya kita udah bernilai. Maksudnya apa? Maksudnya kita sering lihat kan orang-orang yang sudah menemukan personal legend-nya nih, dia sudah menemukan diri sejatinya, bahkan tanda tangan dia aja tuh berharga, atau bahkan bekas sepatunya, atau hal-hal yang kita anggap remeh-temeh aja ketika dipakai oleh orang tersebut, ketika barang-barang tersebut berasal dari orang ini, itu seakan-akan sangat berharga sekali gitu. Nah, disinilah pentingnya kita pada awalnya kita letakkan dulu satu di depan, maksudnya kita bekerja dengan hati kita, dengan segenap tenaga kita, segenap waktu kita, sampai pada akhirnya kita dihargai, bahkan kita diam aja itu dihargai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Disinilah kita menyadari ya pentingnya diri kita untuk bersahabat dengan kekosongan dan bukannya menghindari, karena seperti yang kita tahu kesadaran mental kita itu cenderung takut ya, cenderung dia menghindari kekosongan gitu, dan malah mendekati dualitas, senang sedih atau kecewa atau bersyukur gitu, dia justru mendekati dualitas. Nah, disinilah kita meleburlah dalam kekosongan tersebut, supaya dengan kita beribadah, dengan kita meditasi, dengan kita bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengosongkan diri kita, sehingga kita bisa menemukan personal legend kita. Nah, semoga kita semua bisa bersama-sama berproses untuk bersahabat dengan kekosongan, hingga pada akhirnya kita bisa sukses dengan masing-masing personal legend kita. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.